Persaingan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto sudah terjadi sejak kampanye pemilu legislatif. Gerindra dan Prabowo saat itu melancarkan strategi ofensif, bahkan terkesan sangat menyerang. Apakah cara serupa akan dipertahankan? Ya, Bang Don, masih ingat puisi, serangan udara yang luar ada biasa. puisi Rieke Diah Pitaloka menjawab puisi Fadlizon. Saya harap itu akan ditayangkan di tempat kita ini dan itu sangat menarik. Tapi itu kan teknik kampanye ya. Tapi yang menarik sebetulnya kalau kita lihat ini pertarungan ini salah satu di antaranya adalah pertarungan konsep dan pertarungan bahasa tubuh. Kalau Pak Prabowo itu adalah mewakili konsep dengan konsep yang bagus dan gagasan yang bagus, Jokowi itu adalah orang yang membawa bahasa tubuhnya dengan mudah untuk kemudian bisa dilihat oleh publik. Ujungnya adalah ini pertarungan antara, saya sebut saja, siapa emotional touch dan rational touch. Ini akan terjadi pertarungan di antara mereka. Dan yang juga perlu diingatkan di sini sebetulnya begini. Kalau tadi ada kampanye seperti yang kita sebut ya. Dulu itu kan kira-kira 1,5 tahun yang lalu Prabowo itu kan jalan sendiri sebetulnya. Ya Mas Bambang ya. Betul. Belum ada nama Jokowi. Berdasarkan survei. Berdasarkan survei. Tiba-tiba ada Jokowi dan kemudian naik ke atas. Kalau kita lihat sejarahnya sekarang, beberapa bulan terakhir Jokowi itu mentok di atas lalu kemudian naik down. Sementara Prabowo sudah naik. Mungkin karena kampanye pilek kemarin. Bang Don melihat itu akan menjadi persaingan yang sangat keras. Hasil akhir mungkin juga akan tidak terlalu begitu beda jauh. Tetapi akan melihat pertarungan yang menurut saya akan menarik nih. Kita lihat pelaku sekarang. Iya, lihat pelaku. Mas Derajat, sudah ada Pak Prabowo dengan Pak Hatta satu pasangan dan kemudian PDI Perjuangan belum menunjuk cawapres, begitu kan? Strateginya. Anda melihat ini persaingannya akan sangat keras? Kalau Bang Don katakan tidak akan beda jauh nanti angkanya. Sejak Pileg memang pertandingan demokrasi sekarang ini jauh lebih keras dari 2009 ya. Dan keras artinya bagaimana tuh? Keras di lapangan ya dan mungkin di keras di darat, keras di udara, tataran legal di udara ya. Jadi ya ini memang pertandingan yang cukup lumayan berat ya. Dan kalau saya selalu di internal PAN maupun di dalam koalisi itu saya selalu menyampaikan bahwa mari kita bawa demokrasi kita ini itu lebih banyak ke demokrasi substansial, di mana setiap calon pemimpin, anggota legislatif ataupun nanti presiden, wapres itu adalah akan dilihat berdasarkan apa yang ada dalam pikirannya. Indonesia ini mau dibawa kemana? Dan masing-masing akan ditanya, dipersiapkan kalau menghadapi masalah seperti ini apa reaksi bapak atau ibu. Siapa tahu ini kan kita selalu bicara bapak-bapak. Siapa tahu ada calon wapres yang ibu kita nggak pernah tahu kan. Terus kemudian dan kami memang mempersiapkan betul untuk ke arah sana karena memang PAN dalam pertandingan kali ini mengusung visi dan misi menerapkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 sesegera mungkin, sekonsisten mungkin, dan semaksimal mungkin. Dan itu yang kita bawa di dalam negosiasi koalisi, dalam pembicaraan koalisi, dan itu juga yang akan kita perjuangkan di dalam di masyarakat. Apa yang akan diusung oleh porosnya Pak Jokowi? Ya, memang ini adalah pertaruhan bagi proses demokrasi yang sedang kita bangun ya. Bagi PDI Perjuangan, momentum Pilpres itu seyogyanya tidak hanya diproyeksikan bagi partai-partai politik untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan politik, tetapi juga di dalamnya mesti ada proses pendidikan politik bagi rakyat. Nah, kalau kemudian proses kampanye ini dipakai oleh para capres maupun partai-partai politik untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat black campaign dan lain sebagainya, yang itu secara komunikasi politik atau komunikasi massa dapat merusak psikologi massa, saya kira partai politik akan memberikan investasi buruk bagi proses demokratisasi yang akan kita bangun. Sehingga oleh karena itu saya senang, saya kira kalau ada orang-orang partai yang berlatar belakang akademisi seperti Mas Derajat ini, kita harapkan cara kampanye pun santun gitu ya. Yang ke depan akan santun. Isu yang memainkan sentimen suku, agama dan sebagainya, yang itu bisa di merusak internal pun saya termasuk yang kita. paling keras menentang kalau isu SARA
itu dimainkan. Bahkan ketika muncul apa namanya yang foto apa Jokowi UE itu, saya bilang so what kalau misalkan kalau betul Mas Jokowi itu ada darah Chinese, so what? So what? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Jadi kita tidak bisa lagi melihat seperti itu. Oke. Kampanye Ya, santun. saya sih yakin lah kalau dari pejabat-pejabat resmi kedua kelompok. Yang tidak yakin pasti adalah semuanya apa yang tidak terjadi di setuju lapangan. kampanye negatif. Iya. Di lapangan. Karena kampanye negatif dilakukan tim lain di lapangan, tim siluman istilahnya ya. Dan saya lihat memang dua-duanya kan ada pasti unsur serangan. Kalau Mas Bambang, tim silumannya itu kadang-kadang wartawan loh. ya saya kira macam-macam lah tim siluman itu ya. Dan apalagi melalui fitnah-fitnah melalui sosial media itu kan paling gampang dilakukan ya. Saya sih berharap kalau fitnah-fitnah itu dilakukan early in the game. Jadi masih banyak waktu untuk mengklarifikasi tentang itu kan kayak kemarin kan kurang aja bayangin Jokowi disebut agamanya beda, orang lain yang kebetulan namanya Joko Widodo diplesetkan seolah-olah itu Jokowi. Itu kan menurut saya jahat. Tapi Kalau kita pun tadi nggak tahu siapa yang melakukan itu gitu loh. Jadi tetap tidak yakin bahwa akan jadi santun juga. Enggak, tapi kalau saya sih Ya. merasa gini ya, problemnya dari Pak Prabowo itu istilahnya tuh kalau di Amerika atau negara maju yang dicek itu kan negatif list ya atau negatif. Pak Mas Prabowo itu memang negatifnya berat. Jadi untuk orang kalau sudah benci itu untuk diubah nggak mungkin. Jadi dia akan cari orang yang masih floating. Bagaimana dengan Jokowi? Nah kalau Jokowi ini karena keuntungnya dia belum terlalu terkenal tuh negatif listnya masih kecil. Daftar kecil sekali, negatifnya pendek Nah, gitu ya. itu sama seperti Pak SBY tahun 2004 itu tidak ada negatif ininya listnya ya. Nah, tapi kalau sekarang Pak SBY maju, wah, Beda lagi itu udah urusannya, jauh ya. lagi. Nah ini problemnya. Iya, jadi ya akan lebih mudah buat Jokowi kalau posisinya begitu kan Ya, maksudnya jadinya posisinya timnya Prabowo itu harus menciptakan negativity pada Jokowi, itu godaannya besar sekali di situ. Mas Bambang, Mas Bambang, perlu dicatat juga bahwa dalam konteks pencapresan Jokowi ini baru mendeklarasikan dan melaksanakan tugas-tugas atau fungsi-fungsi sebagai capres itu baru sejak 14 Maret 14 Maret, ya. 14 yang lalu. Sementara Pak Jokowi itu Pak Prabowo pasca kekalahan dalam Pilpres 2009 dia running well terus. Kampanye serangan udara, serangan darat dan lain sebagainya itu. Mengurangi list negatif atau kemudian menyerang lawan di posisi negatif. Gini ya, saya orang yang percaya sebagian di antara rakyat itu sudah punya pilihan. Jadi mau Pasti. diserang kayak apapun itu tidak akan goyah. Persoalannya kan ada kalau saya berpikir sebagai seorang rakyat biasa, saya katakan saya akan memilih seseorang yang saya inginkan dan saya butuhkan untuk jadi pemimpin saya. Saya butuhkan tapi belum tentu saya inginkan, itu juga belum tentu saya pilih. Saya inginkan tapi belum tentu saya butuhkan, atau saya butuhkan atau saya butuhkan tapi tidak saya inginkan, belum tentu. Dua-duanya harus memenuhi syarat ini gitu. Ya. Dan itu banyak orang yang sudah punya, entah karena latar belakang emosional, entah beragam, sangat beragam. Dan itulah sebabnya kalau kita lihat hasil survei itu kan fragmentasi pendukung Prabowo sudah ada segmennya, kemudian pendukung Jokowi sendiri sudah ada gitu. Yang diperebutkan praktis tinggal yang belum menentukan floating pilihan. mass. Ya. Tetapi ini juga sebetulnya juga tidak datang dengan balak kosong gitu, tidak berpikir kosong karena mereka tinggal tunggu. Kalau nanti orang bikin black campaign itu kan cuma black campaign dan itu semua sudah terbuka sekarang ini. Ya. Tidak ada yang bisa ditutupin. Mas Derajat, kalau nanti kampanye, sebenarnya Prabowo Hatta, Prabowo ingin dikesankan seperti apa sih? Wah, kalau itu belum bisa saya buka sekarang. Tapi yang jelas kan beliau kan pemimpin yang efektif ya. Dan, Efektif. Tapi nanti tentu Orang yang kerja gitu tentu ya? akan kita bahas dengan tim untuk bagaimana. Kalau Pak Amin bilang mirip ya bisa disamakan dengan Soekarno-Hatta. Ya memang kemarin waktu Rakernas sama itu ya? ketika Eko mengatakan atas nama bangsa Indonesia semua teriak Prabowo Hatta. Cuman jadi menarik Mas. Ya, Itu lalu kemudian dari situ muncul orang kemudian BBM Messenger itu kemana-mana. Jadi Prabowo Hatta itu apa namanya? Prahara. Jadi Prahara. Ya. Segera dikoreksi lah. Padahal bukan ya Mas Derajat, itu Enggak, Pranata ya bukan? bahkan kalau waktu Prahara itu kita malah saya sempat mikir lebih bagus Prahara untuk menghapus semua kezoliman yang ada. Ya kan? Tapi Prahara 98. jadi apa namanya?
Prahara 98 itu Pak Amin menciptakan Prahara. Yang berubah kan, merubah kejadian. Kalau enggak Tempo udah nggak ada. Benar, kalau nggak ada reformasi mungkin Tempo udah hilang sekarang. Jadi Memang sudah hilang sebelum 98. jadi sekarang apa namanya? Hatta apa sih? Kalau Bang Hatta ini kan manajer dan solidarity maker yang bagus sekali. Oke, ya. solidarity maker. Yang Dan satu bekerja, tapi, satu solidarity tapi maker. tentu akan ada tim tersendiri yang akan menggodok ya bagaimana, dan kemudian juga sejauh yang saya amati sekarang itu semakin kesini dan semakin sering Mas Jokowi itu muncul di media, Ya. itu kalangan kelas menengah loh, kok begitu loh. Jadi itu menggembirakan buat saya. Bang Bar, kalau Pak Jokowi mau dikesankan seperti apa? Iya, ini kan proses dialektika ya. Ada tesa, antitesa, sintesa. Munculnya figur Jokowi ini kan sebetulnya dianggap sebagai antitesa dari figur kepemimpinan Pak SBY. Selama 2 periode yang saya kira beberapa kategori tentang bagaimana Jadi apa itu? penampilan, pencitraan, kemudian lain-lain sebagainya. Nah, Pak Jokowi dianggap figur pemimpin otentik yang mampu menjawab antitesa itu. Jadi apa? Pemimpin yang jujur, yang Jujur, bersih, yang bersih. dekat dengan rakyat, yang mau Jujur, bekerja bersih, di merakyat. tengah rakyat. Kalau begitu pasangannya harus seperti apa? Kalau bicara tentang soal konsepsi-konsepsi, sudah banyak sekali pemimpin-pemimpin bangsa kita ini yang mengedepankan konsepsi-konsepsi. Ya. Mas Tapi Bas, dalam tataran stop dulu. implementasi, Kami ini juga sudah lebih dari 20 tahun, lebih dari 25 tahun sudah jadi wartawan, dan memang kita menemukan banyak sekali orang pintar yang bikin konsepsi, tahu semua tentang A sampai Z-nya negara ini. Tapi betul yang penting itu yang Iya. bisa buat. Tetapi kalau begitu posisinya, pasangannya mau seperti apa, gitu kan? Kalau Pak Hatta solidarity Ya, sebetulnya itu memudahkan ya bahwa Prabowo sudah memilih Hatta Rajasa. Ya. Jadi kira-kira di kelompoknya PDIP itu sudah lihat, oke kalau gitu pasangannya harus non Jawa juga ya untuk merebut. Jadi saya kira Pak Mahfud ini kansnya udah kempes orang menurut saya. Ya. Pak Mahfud itu orang Madura, bukan orang Jadi, Jawa juga saya pikir katanya. kalau di antara yang diomongin Pak Yusuf Kalla dan Pak Samad Abraham Samad, ya. itu besar karena Ya. luar Jawa. Dan kalau kita lihat di titik lemah kuat, kan kalau di popularitas, kejujuran apa segala menang Jokowi, tapi di ketegasan kan dia dianggap lemah, maka akan dicari. Nah dalam hal ini Orang yang tegas, gitu. tegas ya, Hatta dan kalau Pak Hatta kan sebaliknya dari Prabowo pengkasnya ini Pak Hatta kan banyak pertimbangan, sehingga akan dicari juga yang kira-kira orang yang tegas sebagai wakil presidennya. Nah ini JK dan si ini juga masuk dengan nama sama ya. Jadi luar Jawa, ya, tinggal masalah usia mungkin. Apakah yang kan nggak penting lebih tua atau lebih muda kata Pak Jokowi. Kita akan kembali sesaat lagi.